Baik, coba lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes power bank multifungsi dari brand Zipper yang bisa difungsikan untuk jumper kendaraan yang akinya tengkor dan bisa digunakan untuk fungsi power bank. Selain itu juga bisa digunakan untuk senter yang kemarin saya beli pada harga sekitar 300 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian akan saya tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Seperti apa performa power bank multifungsi ini dalam menjumper atau menghidupkan kendaraan yang akinya tekor ataupun sebagai fungsi power bank? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank multifungsi buatan dari brand Zipper yang dikemas dengan kemasan seperti ini ya. Nah, kemasannya seperti ini, warna hijau. Nah, oke, lanjut kita akan dapat yang namanya ini buku panduan berupa bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, oke, lanjut kita akan dapat ini namanya kabel charger. Ini USB Type-C, USB A atau USB-C seperti ini, ukurannya pendek. Lalu dia polosan seperti ini. Lanjut kita akan dapat klem untuk jumper dari power bank ini ke kendaraan kita yang mengalami aki tekor seperti ini fisiknya. Nah, ini untuk dihubungkan ke power bank, ini untuk dihubungkan ke akinya. Oke, lanjut kita akan dapat power bank multifungsi seperti ini fisiknya. Dilihat dari sisi fisik desain, ini sangat besar sekali ukurannya. Lihat, ini saya genggam seperti ini. Kemudian ini ada tombol di depan untuk menyalakan digital display-nya, dan ini digital display-nya seperti ini. Lanjut kita lihat dari sisi yang lain. Nah, ini ada di sisi sini ada semacam kayak pegangan seperti ini. Nah, mungkin untuk fungsi yang lain. Lalu ini ada untuk tombol menyalakan senter, dia seperti ini. Nah, sebelah sisi sini. Kemudian balik lagi sebelah sini, lihat ini. Lalu ini ada fungsi port-port. Ya, coba saya buka. Nah, lihat seperti ini. Ini ada port USB-C untuk recharging power bank. Nah, ya kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut. Ini untuk fungsi USB A, untuk fungsi output ya, untuk charging ponsel. Karena ini basicnya menurut saya basic power bank. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat di baliknya ini kosong, tidak ada yang namanya spesifikasi ataupun seperti apa. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi depan ini ada senternya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi sini, sebentar saya buka dahulu ini. Ini ada, nah ini untuk penghubung bagian jumper ketika kendaraan kita mengalami akinya tekor yang akan kita hubungkan dengan alat ini. Nah ya, dia akan seperti ini nanti akan kita tes lebih lanjut. Baik, lanjut tes speed recharging power bank Zipper ini. Oke, saya akan coba recharging dengan menggunakan adapter charger dari brand Basius yang support fast charging 18 watt plus kabel charger dari brand Anker seperti ini. Oke, sebelumnya kita cek dahulu struktur daya yang ada pada power bank Zipper ini, support input hingga berapa watt. Oke ya, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini proses recharging berjalan dengan baik, ada indikatornya in. Nah, ini digital display-nya, dia nyala seperti ini, saya hubungkan seperti ini. Nah, oke, sekarang coba kita analisis dahulu struktur dayanya. Ini saya taruh di sini. Nah, oke, struktur dayanya coba saya bandingkan antara USB data versi versus stop kontak. Kalau stop kontak mencapai 12 watt. Kemudian kalau dari sisi USB data versi 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,9 watt atau anggap 10 watt. Sudah sesuai dengan spesifikasinya. Ini power bank-nya standar charging inputnya sekitar maksimalnya 10 watt. Oke, selanjutnya kita lihat speed chargingnya dari persentase baterai low bed atau habis total hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam start dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 33 menit. Kita lihat ini power bank-nya sudah terisi 27%. Nah, oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Oke, saya lakukan sekarang. Temperatur power bank normal ya ini. Cuma 30. Nah, ini lihat mulai naik. Saya arahkan ke sini, lihat ini. Tapi masih dalam kategori normal, ini yang normal. 42,8 derajat Celcius, wajar ya, normal karena daya inputnya tidak terlalu tinggi, cuma maksimalnya sekitar 10 watt. Sekarang coba kita lihat dari sisi temperatur adapter charger. Nah, lihat temperatur adapter charger juga normal 45,1 derajat Celcius karena
dia dayanya 18 watt di sub 10 watt kurang lebih, jadi ya masih ada lebih atau spasi sekitar 8 watt, jadi hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 13 menit. Lihat ini, power banknya, indikatornya, digital displaynya sudah mati. Apakah ini auto cut off atau bagaimana? Coba kita cek. Saya cabut dahulu ya, ini bagian USB chargingnya. Nah, lihat ini saya cabut. Oke, sekarang coba saya nyalakan indikatornya. Nah, ternyata benar, dia auto cut off. Jadi cukup bagus sekali ya fitur dari power bank ini. Jika terisi penuh, dia akan auto cut off sendiri. Lihat ini sekali lagi, sudah terisi full 100% dalam waktu kurang lebih 3 jam lebih 13 menit. Kalau secara spesifikasi ini mengatakan baterainya memiliki kapasitas 6000 mAh. Baik, lanjut cara mengoperasionalkan dari alat ini atau power bank ini. Nah, alat ini beda dengan sama yang ada di power bank pada umumnya. Kalau power bank itu bagian tombol powernya ini kita tekan sekali dia langsung akan nyala. Lihat ini langsung nyala ketika saya tekan. Beda dengan power bank zipper ini, lihat ini saya tekan, dia tidak nyala. Jadi cara mengoperasionalkan atau meng-on-kan dari powernya ini, kita tekan sambil ditahan sedikit. Coba saya tekan, ditahan. Nah, seperti itu. Mungkin ditekan sambil ditahan setengah detik. Nah, seperti itu. Dan ini dia akan nyala terus. Beda dengan power bank, ketika kita tekan, dibiarkan beberapa detik, ya dia akan mati dengan sendirinya. Dan ini tidak saya tekan. Nanti dia akan mati dengan sendirinya, power bank Vention ini. Nah, ini beda. Nah, lihat dia mati. Ini nyala terus. Nah, kemudian pada saat posisi on ini kita bisa mengoperasionalkan misalnya fungsi center. Lihat ini saya tekan senternya ya, lihat saya tekan. Nah, dia akan nyala seperti ini. Fungsi center. Nah, ya cukup terang sekali senternya. Dia seperti ini. Kemudian ketika saya tekan lagi, dia akan berubah menjadi strobo seperti ini. Kemudian ketika saya tekan lagi, dia akan mati. Dan ini akan on terus. Nah, untuk mematikannya ditekan lagi, sambil ditahan. Nah, seperti itu. Ditekan, ditahan setengah detik lah, kira-kira seperti itu. Lihat, saya tekan lagi ya. 1, 2. Nah, seperti itu. Kemudian coba untuk fungsi misalnya power bank. Nah, oke. Ini saya sisihkan dahulu. Lihat ini nyala terus. Oke. Coba misalnya ini saya cek menggunakan wattmeter lah ya. Saya pengen tahu outputnya dia ke ponsel iPhone misalnya mencapai hingga berapa watt, lihat nyala ya. Oke, coba saya hubungkan ke ponsel iPhone. Pertama tesnya. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan ke ponsel iPhone, ada indikator chargingnya. Nah ya, berfungsi dengan baik ke ponsel iPhone. Coba saya matikan ponselnya, layarnya. Kemudian coba kita cek di bagian yang ada di digital display power bank zipper ini. Lihat, dia ada struktur dayanya seperti ini. Lihat ini, 5 volt 2,1 ampere out. Nah, seperti itu struktur dayanya atau digital displaynya. Coba kalau kita lihat dari sisi yang ada di USB Doctor Finish ini, dia struktur dayanya yang real 4,9 volt kali 0,9 ampere sama dengan 4,7 watt atau anggap 5 watt. Nah, saya lebih berpatokan atau berpacu pada USB Doctor Finish ini. Sebenarnya realnya dia mencapai anggap 5 watt. Nah, tapi kalau di digital displaynya ini, lihat ini 5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 10 kurang lebih ya 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lihat ini, power banknya, digital displaynya masih nyala terus. Walaupun ponsel iPhone-nya saya lepas, dia akan tetap masih nyala terus. Oke, saya hubungkan dahulu kabel chargernya yang untuk charging ke ponsel Samsung. Nah, oke, sudah saya hubungkan. Lihat start dari baterai 24%. Indikator yang nyala charging saja, tidak support fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank zipper ini. Lihat ini 5 volt kali 2,1 ampere. Digital displaynya seperti itu dia mengatakan, dan ada status out. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi USB data frequency. Lihat ini struktur dayanya 4,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7,2 watt. Nah, ini output realnya dia. Ketika menggunakan USB data frequency, saya lebih berpacuan
pada USB terfinisi. Jadi output dari power bank zipper ini ke Samsung 15 watt, dia realnya mencapai sekali lagi 7,2 watt. Baik, lanjut sekarang coba untuk saya chargingkan ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dahulu kabelnya. Nah, lihat sekali lagi. Power banknya dia akan nyala terus, digital displaynya, walaupun ponselnya yang di charging power bank ini sudah saya cabut tadi ponsel Samsung. Oke ya, ini saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan ke ponsel Xiaomi-nya. Lihat ini. Nah, start dari baterai 11%. Ini support turbo charging 67 watt ponselnya. Lihat ini, dia tidak support quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank zipper ini. Lihat ini, dia 5 volt kali 2,1 ampere. Dia digital displaynya akan seperti ini terus. Ya, lihat ini. Nah, tersisa baterai 92%. Coba kita cek dari sisi USB terfinisi, kurang lebih dia lumayan mengalami kenaikan daya 7,8 watt dengan struktur daya 4,8 volt kali itu 1,6 ampere sama dengan 7,8 watt. Tadi kalau ke Samsung di bawah ini ya dayanya, jadi ya lumayan. Nah, karena fungsi utama dari power bank ini bukan untuk charging ponsel, tapi untuk kebutuhan emergency, untuk menyalakan kendaraan kita ketika akinya lagi tekor. Ini ya fungsi tambahan, jadi performanya ya tidak terlalu powerful ya untuk charging ke ponsel. Baik, sekarang tes untuk jumper pada mobil yang akinya tekor. Nah, ini saya ada Mobilio tahun produksi sekitar 2014-2015 ya. Sekarang kita cek dahulu apakah akinya tekor atau tidak. Mari kita cek dari sisi menyalakan mobil dahulu tanpa menggunakan power bank atau jumper alat ini. Nah, ini ya mobilnya mulai saya nyalakan untuk tes apakah akinya tekor atau tidak. Nah, sebagai dasar teman-teman kalau mengalami mobil aki tekor seperti ini indikatornya ya. Oke, ini coba saya nyalakan. Nah, lihat ini. Nah, oke, sudah mulai proses saya nyalakan. Nah, oke ya, kita tunggu sebentar, ini masih ada logo. Nah, ini sudah oke, siap saya nyalakan. Coba saya nyalakan 1, 2, 3. Nah, seperti ini ciri-ciri sebuah mobil yang akinya tekor. Nah, ya seperti itu. Kita bisa melihat dari indikator yang lain selain dinyalakan tidak bisa. Ini biasanya di ini head mobil atau layar monitor mobil ini, dia jamnya akan mati ketika kita nyalakan. Ini artinya putus arusnya, drop atau akinya tekor. Lihat dia seperti ini. Jamnya asalnya sudah saya setel pada jam update, sekarang sudah 00 atau rusak jamnya, minta di setel lagi. Nah, coba saya nyalakan lagi ya untuk cek akinya tekor. Seperti ini indikatornya, saya ulang lagi 1, 2, 3. Nah, seperti itu ciri-ciri mobil yang akinya tekor. Sekarang akan saya coba untuk jumper dengan menggunakan power bank zipper itu. Baik, pertama yang perlu kita hubungkan adalah klemnya dahulu ini. Jangan dihubungkan ke power banknya. Oke, ini saya pasang dahulu klemnya. Yang bagian merah itu kita hubungkan ke aki plus, lalu yang bagian min kita hubungkan ke aki yang bagian min. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa kita hubungkan sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini bisa. Kemudian yang sebelah sini kita hubungkan ke aki yang ini ya, lihat ya. Nah, kemudian ini ke aki yang min. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian baru ini lihat ini nyala indikatornya. Ini artinya sudah ready untuk dihubungkan ke power banknya. Lihat ini ya, sekali lagi lihat nyala. Nah, oke. Kemudian kita hubungkan ke power banknya atau ke zippernya. Nah, ini tidak bisa kebalik karena dia portnya itu berbeda. Jadi tidak usah khawatir untuk terbalik ya. Nah, oke, saya hubungkan dahulu ini. Nah, seperti ini. Nah, lihat, kalau sudah kita hubungkan dia akan berubah menjadi indikatornya hijau seperti ini. Oke, kita taruh di sini. Nah, kemudian coba saya nyalakan mobilnya. Nah, lihat ini ya. Ini saya menggunakan tenaga jumper power bank. 1, 2, 3 saya nyalakan. Nah, langsung nyala. Nah, kemudian setelah nyala, langsung kemudian bisa kita cabut pada power banknya. Oke, saya cabut dahulu power banknya.
Nah ini ya, setelah mesin mobilnya nyala, kita cabut di bagian sebelah sini dahulu. Nah sudah selesai, baru kita cabut di bagian klaimnya ini. Nah seperti ini caranya. Nah sudah berhasil kita melakukan jumper pada mobil yang akinya drop atau soak dengan menggunakan power bank zipper ini. Baik, jadi kesimpulannya alat ini memiliki fungsi 3 secara utama, yaitu bisa dijadikan sebagai power bank. Bisa kita lihat ini ada port USB-A dan USB-C-nya yang berfungsi untuk recharging ponsel ataupun recharging dari power bank itu sendiri. Lalu bisa dijadikan juga sebagai untuk fungsi senter, bisa dilihat di sini ada senternya. Lalu bisa juga difungsikan untuk jumper atau power start apabila kendaraan kita baik mobil ataupun motor mengalami soak akinya atau akinya mengalami tekor. Secara fungsi dia berfungsi dengan baik ya, tadi sudah saya tes mulai dari untuk charging sebagai fungsi power bank, lalu sebagai center juga bisa kita gunakan. Ini lihat cukup terang sekali senternya. Lalu juga sudah saya tes untuk jumper pada mobil Mobilio tahun 2014-2015 berfungsi dengan baik ketika mobil saya mengalami tekor akinya. Lalu berdasarkan tes jumper mobil ya, perkiraan ini sekali jumper membutuhkan tenaga persentase sekitar 20-25%. Jadi umpama ini diisi 100%, perkiraan loh ya, bisa melakukan jumper mobil yang akinya tekor sekitar 4-5 kali. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan performa dari alat ini cukup bagus sekali, multifungsi, bisa dijadikan sebagai center, power bank maupun power jumper atau power start yang ketika mobil kita mengalami soak atau tekor akinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli power bank dari brand Zipper ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.